Tom gereja jauh kah kalau dari rumah? Berapa kilo? 14 kilo. Dari sini ke Sentani kah, Be? Tapi setiap minggu bagaimana jalan? Tong saya dengan sapu kakak tuh, dengan sapu hari Pakai perempuan. dia pakai tong lagi logat Papua asli juga. Halo kamu semua, jumpa perdana di podcast TPP Tongpu Pikiran. Kasih tahu Apa yang ketong pikir. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Amer dan siapa teman host ini? Kapten Seven. Wih, Kapten Chef ini bahaya sekali. Nanti kan cerita. Untuk pesan dulu ya, untuk ini. Oke, podcast perdana nih kita mau sedikit cerita-cerita tentang apa yang kita pikir. Pokoknya ya kita mau cerita tentang kehidupan, tentang perkembangan anak-anak Pokoknya muda di apa Papua, saja. apa saja. Seperti ya. itu ya. Kita bisa saling-saling berbagi informasi apa saja yang bisa. Betul. Yang, sehingga podcast ini ada. Betul. Bisa seperti itu. Mungkin kita saling membangun, ada motivasi-motivasi di situ ya. Siap. Oke, yes. Kali ini nih untuk tayang perdana nih kita ada undang ketemu bro satu yang memang dia paling Terbaik. top sekali, terbaik Terbaik ya. sudah. Tepuk tangan dulu. Dia paling andalan. Dia ini ya salah seorang anak muda yang hari ini nih ya tidak semua orang memilih jalan seperti itu. Dia ini seorang pendeta muda bro. Iya. Betul. Jadi Oh, sekarang dia tinggal di Papua juga. dia tinggal untuk lebih jelas mungkin kayaknya langsung kita tanya-tanya ke dia boleh KP. Jangan sampai tong kenal kah terada Tidak tahu Nonton juga. cek dulu ya. Mungkin pemirsa atau yang lain mungkin dong kenal kah. Sudah dong kenal kah tidak? Kadang bilang terkenal maka terkenal. Mau tidak maksudnya itu. Yang Terkenal itu. maka tersayang kayak ini. Kalau bisa sayang-sayang terus aja. Terkenal maka terasayang. Pada sayang baru dikasih tinggal. Aduh, sakit bahaya amat. sekali. Itu saya kutip dari Om Yewen punya. Oke. Om Yewen kau terbaik. Itu teladan sekali, top. Oke, kita langsung sambut saja. Ya, kita sambut. Bro Yandri Tanah. Apa kabar? Halo, Kaks. Aduh, Luar biasa Halo, ini. Kaks. hormat biasa. Oke. Selamat malam. Ya, saya Hormat, panggil Kaks. Bro Yandri Tanah. Siap, Salah satu skuad terbaik dari Real Madrid. Nanti kita bicara. Real Madrid. Oke. Nah, mungkin Bro Yandri Tanah ini mungkin sedikit mungkin bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman kita yang menonton kita di hari ini. Silakan. Siap, Kaks. Perkenalkan, saya pun nama Yandri Tanah. Itu saja kan, nama saja kan? Nama dan dia bisa. Mau cerita dari A sampai Z itu Oh, tidak sama nama nih. apa-apa. Yang Siap, penting siap. jangan ku bilang ku nama Gideon yang di Alkitab itu bahaya sekali. Siap, Kaks. Saya pun nama nih Yandri Tanah. Nama pendek saja. Terus apa ya? Asal. Oh, saya asal nih dari Kupang. Ya. Kupang, teman-teman sudah tahu, Kaks sudah tahu tuh dari NTT. Sebelah New York itu kah? Sebelah ini Timor Leste, Kaks. Dari NTT. Iya, Kaks. hormat. NTT Saya kira- itu apa dong? Ada baca tuh dulu NTT itu nakal tipis-tipis. Begitu kah? Bukan ya? Nakal tapi tulus, terada, Kaks. NTT Nusa Tenggara Timur, Kaks. Siap. Ya, dan dari Kabupaten Kupang. Terus dari Kecamatan Amabia Timur mungkin ada yang satu. Kecamatan apa tadi namanya? Amabia Timur, Kaks. Susah sekali. Susah sekali, memang tempuh bahasa jadi. Oke, sip. Mungkin pendidikan terakhir nih. Kalau pendidikan terakhir nih S1, Kaks. Satu Gituan, ya. iya. Satu Teologi. Kaks. teologi. Oh, ini kita bicara tentang. Baru kita nanti bicara Ini tentang. bahaya tuh harus pertanyaan tuh bahaya. Kita serap rapi sedikit. Salah lagi Terada, bahaya. Kaks. Ini papen juga ini bahaya. Ini. Hormat. Iya. Ini salah satu hal yang menarik, maksudnya apa, dengan mengundang orang-orang muda seperti ini kan ada banyak hal yang kita harus tanya-tanya dan saling berbagi. Iya. Yang penting yang masih yang tidak ini ya. Iya. Coba cerita sedikit, itu cerita bagaimana tuh sampai bisa Atau sekarang ini dong bilang papen kayak Amer. itu cerita dulu dari awal. mungkin tuh tanya sedikit dulu dia kesibukan sekarang Oh iya apa? betul, bisa. Kalau saya kesibukan ini memang bukan kesibukan sih, saya menyibukkan diri sendiri. Oh, menyibukkan diri. Kalau kesibukan tuh yang mungkin yang pasti tuh saya sementara kuliah. Oh, kuliah. Ya siap, Kaks. Kuliah S2. S2 lagi. Iya, Kaks. Wah keren itu, mantap. Terus untuk yang lain mungkin ya ibadah-ibadah mungkin, terus yang hal-hal yang mungkin bikin sibuk diri sendiri. Ada kesibukan. Tapi terlibat dalam pelayanan juga di gereja.
kerja iya, siap. di Sebagai pengerja atau jadi terlibat mungkin, juga dalam iya, pelayanan juga di gereja. ibadah-ibadah, ya siap. Ini tuh tanya sekolah dulu. Sekolah dulu sekolah. SD, SMP itu gimana? Maksudnya dia penama sekolah, penama SD, SMP, SMA. Cerita sedikit sampai bisa artinya ini tuh bilang terpanggil kayak itu. Ya. Terpanggil untuk Karena pelayanan, tidak untuk semua mau orang, jadi kan? pendeta kan ini tidak semua orang. Termasuk kita dua ini yang bicara ya. Saya juga dulu Siapa tahu mungkin ke saya di depan belakang bisa sekolah terpanggil. kita. Saya dulu belajar di belakang sekolah. Oh ya. Putar-putar di belakang ada pohon pepaya toh. Itu dulu sih saya sudah. Supaya teman-teman ada yang nonton-nonton ini yang sementara mungkin dalam beranjak memakai hal yang sama. Siap, sus. Mungkin kalau sekolah ini, aduh, kalau cerita nih bisa bikin saya ingat aja masa lalu apa. Tidak apa-apa cerita itu justru itu yang paling penting itu. Kalau saya sekolah nih, kalau saya TK ya langsung masuk SD. Saya sekolah SD itu umur 7 tahun. Saya sekolah di SD negeri, SD Impres, SD Impres Emova. Aduh, sudah lama sekali, hampir lupa nih. SD Impres Emova, terus sekolah 6 tahun, kemudian masuk itu SMP. di Kupang semua? Iya, di Kupang semua. Saya sekolah di Kupang semua. SMP di SMP Negeri 1 Amabe Veto Timur. Sekolah 3 tahun, terus tamat masuk SMA lagi. SMA di SMA Negeri 1 Amabe Veto Timur. Terus berarti SD sampai SMA nih ceritanya nih bro nih jago kandang sudah kapan? terada Jadi, juga, itu guys. ngeri juga tuh. Ya bro, saya minta maaf karena saya teman kenapa dia ngotot tanya-tanya terus tempat karena ada dulu luka lama di situ. Yang betul saja kan. Pak Ciko nih kau paling mengerti sekali guys, Pak. Mungkin nanti sebentar bisa kasih tahu nama, kan siapa tahu saya kenal Awas lagi. ini jangan ada hoax di antara kita. Tidak boleh. Siapa tahu saya kenal lagi, atau mungkin saya keluarga Oh, kan. ini nanti tukar posisi ini bisa duduk situ ini berarti. Oke. Sisi menangis sudah apa? Berarti setelah SMA Setelah SMA memang waktu SMA ini juga tidak pernah berpikir untuk apa namanya sekolah teologi itu. Saya juga memang apa namanya memang ya namanya anak muda, kehidupan begitu sudah ikut perkembangan zaman, terus ikut pergaulan. Oh, waktu itu Puro kok hidup? Memang puji Tuhan hidup. Lanjut. Hidup hanya hidup saja, tapi kelakuan ini terhidup. Tidak apa tuh. Ya memang satu mulai kayak ikut pergaulan nih SMP kelas 3, terus mulai ikut pergaulan, akhirnya pas SMA nih Tuhan hidup ya begitu sudah, namanya anak muda tuh. Tidak pernah berpikir sekolah pendeta. Memang sudah ada niat untuk sekolah-sekolah yang lain, sampai sapu apa namanya sudah ada orang yang carikan sponsor untuk kuliah sekuler begitu. Terus pas mau dekat ujian akhir kah, ujian SMA kelas 3 nih. Pas mau dekat ujian, saya putete nih panggil saya. Engkau sini dulu, dia tanya saya, kau nanti kau tamat kau rencana kamu mau kuliah apa? Bilang saya mau kuliah ini. Ada orang yang bilang, puji Tuhan ada orang yang mau ini carikan sponsor begitu untuk nanti kau kuliah ini. kuliah sekuler ini. Iya, kuliah sekuler nih, kuliah pendeta nih. Terus pas saya putete dengar begitu, dia bilang, tidak, kau tidak boleh kuliah itu. Kau harus kuliah pendeta. Dan memang kebetulan tumpu keluarga ini hampir semua kuliah pendeta. Terada yang kuliah sekuler. Mungkin generasi setelah saya apa yang mungkin ada yang mulai kuliah. Tapi yang generasi sebelum satu, sapu om, sapu kakak, sapu burung semua kuliah pendeta. Dari situ sapu tete bilang, kok kuliah pendeta. Nah itu sudah mau ujian SMA ini. Pas di sekolah tapi itu masih kacau-kacau parah. Itu ya begitu sudah. Ya. Saya juga subtete dulu tuh di Serusa nonton tanya saya. Lalu tanya tuh pas terus masuk semua jurusan penerbangan itu. Parah juga. Suanggi toh, pasti Suanggi terbang kayak ini. Saya juga sama tapi nanti dengar dulu nanti Pak. Lanjut. Ya lanjut. Iya jadi pas tete bilang begitu tuh Tuhan, pikiran kacau. Karena memang tong ya ibadah, memang masih SMA itu juga pelayanan juga, tapi ya begitu sudah mungkin hari Minggu saja. Tong di gereja mungkin orang dong bilang hari Minggu saja yang kudus, hari yang lain-lain tuh kudis kau. Kalau itu semua tahu. Kan iyo masih SMA tuh. Sudah pas seiring berjalannya pas tete bilang begitu, mulai saat itu saya harus rubah saya pikiran juga, karena di tompu keluarga tuh kalau saya tete yang bicara tuh terada yang bisa lawan, semua tetap ikut. Saya bertanya dulu, orang tua ini pendeta? Terada. Orang tua Iyo jemaat biasa. Oh berarti orang tua tidak ada pengurusan di
gereja atau menjadi seorang pendeta majelis begitu? Oh, kalau di gereja Bapak waktu itu tua sidang kalau di GPDI itu. Kasihan. Tapi bukan gembala, pendeta. Terada. Jemaat biasa Berarti saja. keluarga sudah lama dibangun di Iya, dalam memang. lingkungan itu ya. Memang apa ya? Gereja. Tonju tuh gereja jauh sekali kalau dari rumah jadi Gereja memang apa yang di sana? kalau di Kupang GPDI. GPDI ya? Siap. Gereja Getsemani. Karismatik. Kole iya, Gereja karismatik. Pentakosta. Tom gereja jauh kah kalau dari rumah? Berapa kilo? 14 kilo. Dari sini ke Sentani kah apa? Tapi setiap minggu bagaimana jalan? Tong saya dengan sapu kakak tuh dengan sapu Arif Ini perempuan. pasti dia pakai tong lagi logat Papua asli juga. Jadi orang perempuan. Iya benar sih. Jadi tong Pindah terus kapan? tong setiap hari Sabtu tong suke gereja kamu tong ada mama tua atau iyo tuh ada mama tua yang gembala jadi bapak tua ada mama tua jadi tong hari Sabtu tong suke sana. Suke luar sekolah tuh sudah tong su nyimpen pakaian di tas tong gas ke sana. Jadi kadang-kadang kayak malas itu tong su cari-cari alasan sakit-sakit kah untuk tidak pergi. Karena gereja jauh tuh jadi harus pergi ini Sabtu. Kalau Jadi besok berapa pagi, kilo? 14 kilo Kak. 14 kilo. 14 kilo. Jauh juga. Oh, itu kalau saya ya mungkin nanti kita lihat juga. Baru terus pakai motor lagi jalan kaki saja nih. Bahaya sekali. Sah kalau ibadah tuh mungkin ada di kilo 10 itu kan 9 kan 8 gitu. Ah depan rumah nih depan tapi pas itu persisnya ada luar gereja biasa. juga tapi itu luar biasa. begitu sudah. Itu luar biasa artinya perjuangan semua karena pertolongan Siap, Tuhan. siap. Ya karena kita orang di sini nih, kita yang ibadah dekat saya kadang tuh semalas. Iya, apalagi zaman sekarang ini kan pergaulan juga. Saya juga malas tapi mama keras jadi. Iya, berarti itu salah satu didikan. Kalau terus pergi itu terus dikasih makan jadi sudah harus pergi. Sampai terus bisa ke rumah Terus kan? dikasih makan hari Minggu kalau terus pergi terus bisa Berarti dikasih makan. terus setelah dari Lanjut situ ke langsung SMA. lanjut di SMA, setelah SMA? Alkitab atau Iya, jadi pas Tete bilang begitu saya harus rubah pikiran tuh mulai rubah-rubah. Pas tong di sekolah kah pas ini sudah mau deket-deket terakhir tuh jadi gue sudah guru dong tanya. Nanti kayak tanya cita-cita begitu tuh. Pas tanya sampai di sana saya pas bilang pendeta. Saya teman dong semua langsung kaget lihat saya begini. Hah? Kok pendeta? jadi sudah dari sekolah langsung bilang langsung guru-guru tanya cita-cita langsung Langsung bilang pendeta. Semenjak Tete bilang kau harus sekolah pendeta. itu jarang sekali kalau di Itu saya sekolah pikiran kita langsung mau harus bilang rubah pendeta itu. tuh nanti Makanya dia teman-teman perhatikan dia. Iya, teman-teman semua teman-teman langsung terus? kaget juga. Terus ya akhir selesai kuliah, kuliah lah sekolah SMA, selesai SMA, ya, daftar, lewat cep om daftar di STT, STA Jember di Jawa Timur, Surabaya ke sana lagi. Kau dapat itu channel dari apa? Dapat informasi dari mana sampai bisa di STT Jember? Dari Sapu Om juga kebetulan alumni situ ya, siap. Oke, sip. Akhirnya daftar selang berapa bulan begitu 2 ke 3 bulan tong berangkat ke sana langsung kuliah di sana. Berangkat dengan siapa? Berangkat dengan teman ada berapa orang ya 3 orang waktu itu orang tua antar ke ada urus diri sendiri antar ke bandara saja. antar ke bandara Tapi pasti menangis parah tapi itu posisi buta itu. Sudah pernah ke ini. Jember itu di mana? Jember tuh di Jawa Timur Jawa Kak. Timur. Sudah pernah ke Jawa Timur? Sebelumnya jadi begini Kak. ya aku tertawa dulu cerita dulu Jadi Sandi kan mau dibilang anak rumahan juga bisa tapi mungkin ya jalan tapi di kompleks-kompleks saja tuh pernah ke jalan jauh sampai ke kota-kota besar itu tidak pernah. Kota Kupang juga itu mungkin ya paling main tapi begitu saja. Jadi pas ke Jawa nih sampai nih kayak bingung-bingung tuh tahu tuh kalau orang dari kampung-kampung nih kayak langsung kayak bingung-bingung begitu. Orang bilang kayak rusa masuk kampung begitu. Jadi kayak rusa kalau masuk kampung tuh kayak macam bingung-bingung begitu. Nah itu saya begitu sudah karena kayak baru kota-kota besar tuh. Nah itu akhirnya kayak karena kan belum pernah ke kota-kota besar tuh jadi akhirnya begitu sudah. Pas di sana puji Tuhan bisa sesuaikan. Jember ini kan kalau menurut data itu kan kota nomor 2 terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya. Mungkin Kak saya tinggal tapi saya tertawa juga. Pasti rame Saya kan? juga baca saja. Pasti rame kapan? Baca saya juga tertawa. Rame juga. Saat kesana nanti saya hilang juga ketika. Borep makanan-makanan nih top, murah, enak. Aduh saya jangan cerita makan nanti kacau. Itu cerita yang lain lagi sudah jangan kau bicara makanan itu bahaya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti ini posisinya sudah ada di sekolah STT. Nah, mungkin bisa berbagi mungkin proses di dalam itu seperti Kehidupan apa? berproses itu seperti Karena yang saya dengar itu Tuhan itu di dalam itu juga orang pendeta bilang itu bahaya.
sekolah yang mulai dari nol. Pendidikannya juga nih memang karakternya Kita itu kebiasaan pendidikan karakter toh di dalam tuh ya. yang tidak baik. Itu mungkin bro kok bisa share-share Aduh, toh. kalau di Siapa tahu ada adik-adik Dora yang mau pergi sekolah. Iya. Terus mempersiap apa-apa yang mau siap-siap apa persiapkan dari sekarang gitu. kalau mau cerita kehidupan di asrama nikah terlalu banyak cerita dan bagaimana ya? Mungkin Tom bisa butuh waktu 1 hari kah karena saya harus minum dulu ya. Ya, minum dulu. Minum dulu. Iya, minum dulu. Itu memang. Jadi berasa apa teh kah? Teh. Yuk teh kak. Mati sih. Nanti tim-tim nanti besok minggu depan itu Yang sudah lain, taruh yang lain Taruh. Taruh yang lain. Seperti yang itu. bisa Kan ada ini. mau sponsor kah bagaimana begitu taruh saja terapa itu siap sikat ke saya bila perlu sponsor warung nasi ayam Warung naskun ya dia. ini nanti gara-gara lapar bekerja ini Oke, lanjut saja. Oke kak. Jadi memang seharusnya masuk di STT itu bukan tempat untuk bertobat. Seharusnya itu orang yang memang sudah ambil komitmen untuk apa namanya dibekali dengan apa pemahaman teologi begitu toh. Seharusnya. Tapi yang terjadi tuh tong nih yang masuk nih ya mungkin teman-teman yang lain terada tapi untuk sapu diri sendiri nih kayaknya baru bertobat di situ ke apa maksudnya baru mulai rubah kehidupan yang masih di SMA tuh ya memang dia proses tuh terlalu banyak hal apa namanya gesekan dengan teman-teman apa namanya itu terlalu karena ratusan orang nih di dalam baru dengan karakter yang berbeda-beda tuh kakak pasti tahu tong yang mungkin 5 orang saja kumpul saja pasti punya pikiran yang beda-beda apalagi ini tong satu banyak Indonesia semua di dalam situ lagi satu Indonesia ada di dalam dengan karakter yang beda dengan karakter yang beda-beda dari latar belakang suku Sistemnya asrama. asrama kak baru tong asrama tuh satu kamar tuh ada yang 10 orang Oh, tempat itu tingkat. iya siap kak 10 orang ada yang 12 orang nah, bayangkan kalau satu kamar ada jumlah begitu tuh Itu berlangsung sampai selesai. Maksudnya tinggal di asrama itu. kalau saya di asrama ini seharusnya iya tapi semenjak corona tuh yang dipraktekkan pandemi kemarin tuh yang Supaya tidak ada dalam satu tempat sama-sama. karena kan apa berarti ada kebijakan nih pada Iya, saat kebijakan. mengeluarkan Oke, kemarin. jadi posisinya sekarang sudah kuliah nih. Sudah kuliah. siap kak Anak biasa tuh anak-anak yang ini kuliah S1 dulu ya, ini tuh cerita dari S1 S1 biasa tuh kan kebanyakan yang kita tahu itu kendala utama adalah biaya. iya. siap Ya mungkin cerita atau kalau memang kaks biaya tuh gampang sapu orang tua tuh pengusaha ya. Atau bagaimana? kalau biaya ini andalkan Tuhan saja ke apa kak karena tapi waktu kalau Jember tuh STA Jember tuh waktu saya masuk tuh kebetulan terhadap biaya begitu gratis dia kuliah gratis paling uang pembangunan uang tapi untuk SKS uang RIS terhadap untuk kuliah gratis aja begitu kak Iya. iya siap Kak. Tapi semenjak pandemi mungkin ada apa memang apa namanya kebutuhan lain jadi sekarang tuh yang ada tapi mau dibilang paling murah di Indonesia ke apa mungkin bisa dicek lagi Iya. STA Jember STIA Itu gerak sudah supaya ketemu lagi. luar biasa memang kampus itu dia juga kasih lahir orang-orang hebat juga Wah, kalau mau bilang tuh memang murah tapi kalau kualitas teologi bisa dicoba bisa diuji juga nah, terutama kan ini untuk pelayanan lah siap tapi ya zaman sekarang memang kita butuh hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya pandai dalam apa menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, tapi kita juga butuh orang-orang yang memang harus disiapkan secara intelektualnya juga Karakter. siap sekali kan karena memang sekarang umat ini kan tantangan zaman toh tantangan zaman sehingga ajaran baru di banyak jadi memang harus butuh pengajar ya benar betul-betul kita harus bersaing ini kan teknologi maju kita harus bersaing baik sekuler maupun kita apa dengan di secara rohani juga kan memang harus jalan sama-sama. Iya, terus ini mungkin cerita sedikit mungkin ada masa sulit apa begitu kejadian yang maksudnya ada yang lucu atau ada yang di kejadian apa selama ada di kalau STT. selama di STA Jember nih sulit tuh apa ya sulit tuh mungkin menghadapi karakter ke apa dengan berbagai ini tuh karena tong harus tahan emosi juga kadang kalau terasa tahan sudah agak ini sedikit Ini Siapa bayangan itu saya kira di dalam
kalau masuk sekolah begitu harus puasa sampai 40 hari 40 malam. Nanti tuh dengar dong, mungkin Pak Cida Iya, juga mungkin cerita. pernah kah tuh bagaimana itu? Iya. Kalau kejadian lucu tuh banyak Kak. Lucu ya. Terlalu banyak dengan teman-teman tuh tong bikin kayak hal-hal yang aneh tuh banyak sekali, hal lucu tuh banyak sekali. Ya memang namanya kehidupan tuh pasti ada lucu, ada susah. Satu saja yang kau ingat. Saya ingat apa ya? Oke, berarti ini posisinya sekarang sudah kuliah berapa tahun? Kuliah 4 tahun. 4 tahun fix langsung jadi seorang sarjana teologi ya. Siap, Apa? Kak. STH ya? STA. STH. Oke. Nah, sekarang posisi sekarang itu Bro ini ada di Papua. Siap. Yang kita Di tahu Jayapura. tadi dari awal sampaikan bahwa ini berasal dari NTT. Nakal tipis bukan apa? Nusa Tenggara Timur. Ya, seperti itu. Nah, bisa cerita Kak untuk kenapa sampai bisa ada di Papua? Sampai ada di Papua, khususnya di Panggilan Jayapura. juga lagi kah atau Ya, pelayanan silakan. seperti itu. Saya cerita secara objektif dulu ya. Nanti kalau secara objektif tuh saya di Papua tuh awalnya kan pandemi tuh, akhirnya tong pulang ke asal masing-masing. Sepulang ke Kupang, pas saya di sana tiba-tiba saya dapat telepon dari kampus bilang, Yandri kau siap kah tidak aku praktik di Papua di tempatnya Bapak Robi. Kebetulan Bapak Robi ini tong dosen juga tuh, jadi tong kenal juga. Robi Marini. Bapak Pendeta Robi Marini. Siap. Terus pas bilang begitu, saya dengan spontan saya bilang saya siap ibu, siap praktek di Papua. Akhirnya sendiri. Ya. Awalnya 2 orang tapi satu tidak tahu bagaimana, akhirnya terjadi batal saya sendiri. Sudah singkat cerita tong saya langsung berangkat ke Papua. Pas izin ke orang tua juga tertahu dong keberatan atau bagaimana, tapi saya hanya di dalam hati nih laksanakan saja Tuhan mau. Pas mama bilang, Hendra kenapa kau pergi terlalu jauh? Kenapa kau maunya kau nanti teringat dong kah? Saya bilang, kenapa kamu sekolah saya pendeta? Iya, betul. Kalau kamu sekolah saya pendeta berarti kamu sudah siap untuk saya ditempatkan di mana saja. Dia sudah berangkat ke Papua. Tapi sebelumnya supirnya ke Bapak belum juga. Ini pertama kali buta Pertama juga. kali. Pertamax ini, pertama kali. Pertamax. Oke, terus Sudah, tapi saya percaya memang itu rencana Tuhan ya. Amin. Saya tidak pernah berpikir untuk ke Luar Papua, biasa. tapi itu sudah kalau tong ada dalam rencana Tuhan, dan memang setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi lah. Iya. Ketika saya ambil keputusan untuk ke Papua juga, ya saya tidak tahu ya, tapi pasti ada yang suka, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi yang dalam saya pikiran tuh bukan saya mau apa, mau menantang keluarga, mau menantang orang tua, bukan saya mau menolak dong, tapi yang dalam saya pikiran tuh yang penting saya ada dalam rancangan Tuhan, saya siap tabrak apapun itu. Yang penting saya ada dalam rancangan Tuhan, walaupun mungkin keluarga tidak terima, orang tua tidak setuju juga, yang penting saya dalam rencana Tuhan. seperti itu ya. Iya, siap. Berarti fix langsung dari dapat surat diperintahkan langsung terbang ke Papua. Masih ingat kapan pertama kali injakan kaki di tanah Papua? Injakan kaki di tanah Papua itu kalau tersalah tuh 2020 kah? 2020 bulan September kapan? Kalau terus September Berarti sudah mau hampir berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun di sini. Oh, September tanggal 17. 17 September. 17 September. Tiba di Sentani. Tiba di Sentani. Oh, coba di Sentani. Berangkat dari sana tanggal 16. 16 ya. Siap. Oke, fix langsung datang ke Jayapura. Ke Jayapura. Ke Jayapura langsung dijemput oleh Bapak Pendeta Robi Marini di Dia sementara stay dengan Bapak di gereja. di gereja mana itu? Pelayanan di GPD Pelusai. Di Waina di Jalan Buper kan. Jalan Bubur ya. Siap. Oh, iya. Oke, jadi sampai sekarang pelayanan Bro di ini gereja. suara sampai di Papua ini sudah hampir 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Iya, September ini 3 tahun. Jadi sekarang Lama lagi ya? Pokoknya saya sudah bisa belum logat itu, Papua. belum juga. Bisa. Harus Bisa tambah sekali. terus. Kan kelihatan orang Kupang juga jadi. Subisa ya. Tapi saya Kupang. Ya. Kupang Papua. Oke. Tetap pelayanan jalan terus. Jadi sekarang Berarti sekarang ini kesibukan ini ada lanjut S2 nih. Siap. Kak. ambil S2 sambil pelayanan, Siap. ambil S2. Sambil jalan-jalan terus. Sambil S2. Tapi sampai di sini lupa tanya lagi. Sampai di sini kan di Papua juga sudah tahu bahwa banyak sekali denominasi gereja. Terus masuk di sini di denominasi gereja apa? GPDP. GPDP itu gereja Pantai Costa di Papua. Gereja Pantai Costa di Papua. Siap. Oh, ketua sinodenya
Bapak Pendeta Ruby Marini. Oh, yang Saya tinggal di kakak siap. tinggal langsung dengan, oh berarti ini dengan Sinodenya. ketua sinode, tinggal di ketua sinode. Wah, Siap, Kak. bahaya sekali nih. Bahaya. Bahaya sekali nih. Oh, Tapi bagaimana merasa apa pertama kali datang, terus ini kan beda nih. Maksudnya di Kupang, terus sekolah ke Jawa, baik budaya ya. terus tiba-tiba langsung selesai Papua. ke Papua. Ah ini perbedaannya tuh seperti apa? Maksudnya kehidupan terus harus menyesuaikan dengan lingkungan, tentunya dengan ini seperti itu bagaimana menyesuaikan dirinya? Kalau Cara kalau menyesuaikan mungkin diri Kupang tuh dengan Jawa mungkin agak susah ya. Memang agak jauh, tapi kalau Kupang dan Papua tuh saya rasa beda-beda tipis aja, jadi tipis. saya sesuaikan juga terlalu lama juga, cepat aja. Berarti besok saya ke Kupang. Siap. Tapi Nanti TC tinggal dulu, TC. Ini TC bola besok. Pace, tapi hati-hati. atau mungkin mau balik Tapi ya, ini gitu, tarik Sabar kaki. dulu. Pace kau bilang ke Kupang. TC main bola. Saya dekat saya Kupang, dekat saya kursi panjang di Dok 2 sana santai. Kau pernah? Kau kenapa? Kau Mau pernah? ngangkat bola sih itu tidak bisa. Itu sampai-sampai. Ya, jadi begitu ya. Sudah sampai di Papua, sudah hampir kurang lebih 3 tahun. Siap, Kang. Kurang lebih 3 tahun. Ya, mungkin juga ada hal-hal yang ya kita lihat luar biasa juga yang bro sudah berbuat juga di sini. Nanti kita lihat Jadi dampak lah. dampak. Iya. Jadi dampak. Oke, pengalaman yang paling menarik di Papua secara khusus di Jayapura hingga sudah 3 tahun ini apa? Kalau menarik ini semua menarik apa ya? Harus ada. Bisa. Pasti Ya, kan semua menarik kita ada satu yang paling menarik. jadi kan orang bilang begini. Orang bilang begini. Mata lihat dulu baru dia turun ke hati sini. Haleluya. Jadi Kalau apa? hati terus ke Memang yang pengalaman toh harus perlu Dia banyak hati baru dia belajar. bagi-bagi ke jantung. Dia bagi jantung. Bagi semua bagi. Ai, sapu jantung demamu. Sungguh mati sapu jantung Ya, demamu. mungkin ada yang menarik atau apa. Aduh, kalau yang menarik nih susah kah apa ya? Maksudnya saya Berkesan juga semuanya, hampir berkesan semua. hampir semua berkesan, dan yang paling baca mungkin kayak berkesan sekali dengan apa ya, orang Papua itu punya cara apa namanya, cara melayani atau cara kayak memperlakukan hamba Tuhan tuh memang beda. Ya. Walaupun saya tidak merendahkan tempat lain ya mungkin, tapi khusus untuk Papua memang saya rasa Sangat dihargai. sangat dihargai ya, untuk hamba Tuhan sangat dihargai. Memang kalau kita juga lihat karena ya Betul. di Papua ini hamba Tuhan itu spesial Siap. karena mereka yang memberitakan Injil dan sebagainya. Oke. Untuk semua netizen atau kita punya subscriber Kamu semua ini kamu ada. dengar. Jadi kita sudah dengar perjalanan dari bro dia ya Dix Bro punya perjalanan hingga tiba di Papua, dan pasti ada hal-hal yang dapat diambil dari Betul, perjalanan hidup dari Manfaat-manfaat bro dari ini kehidupan. seperti itu. Oke, mungkin kita sudah dulu dengan yang tadi tuh. Ya sudah, jangan pembahasan terlalu berat. Itu bukan terlalu berat tuh, luar biasa. Luar biasa. Cerita yang sangat luar biasa. Dan bro nih senang olahraga apa nih biasa? Saya lihat saya stalking tuh di Facebook Instagram. sejak yang teman-teman orang kasih tahu bilang ini nanti Yandri yang mau datang, saya cari tahu di depo Facebook. Saya lihat dia foto dulu tuh. Dia foto tuh di foto di net volley. Nih, Pace kok ini kayaknya dulu atlet volley juga apa? Bisa panggil Pace lagi nih. Ya, terapa apa? Terus apa? Mungkin nanti jadi orang Papua kah apa? Sudah jadi. Jadi dulu tuh dari hobi volley dulu ya. Saya hobi nih kayaknya menyesuaikan dengan lingkungan kak. Jadi kalau di Kupang tuh main lapangan besar kak. Berarti bro punya hobi namanya hobi amfibi. Bisa di laut, bisa di darat. Bisa di laut, bisa di darat. Ya. Seandainya bisa terbang berarti hobi lah. Amfibi Kalau di Seruja bisa terbang kapan? Oke, ya silakan apa tadi? Di Kupang main bola kaki, lapangan besar, volley sedikit aja. Selingan aja. Iya, sekali aja. Tapi pas di Jawa, mungkin karena di kampus hanya ada lapangan volley, jadi sudah tong main lapangan volley, tong main terus, main lapangan volley, main setiap hari sampai lomba-lomba. Kadang juga main ke asrama tentara. Udah akhirnya bisa main volley juga di situ. Tapi pas di Papua berubah lagi. Yang tadinya di Kupang lapangan besar,
di Jawa volley, Papua di futsal. Papua berubah jadi futsal lagi. Luar biasa sekali. Itu yang saya bilang sesuaikan dengan lingkungan. Oke, mungkin ada satu pertanyaan yang ini teman-teman yang nonton juga dia mau tanya kak, atau lo sempat kenal tapi dia mau tanya kak. Wah, yang Mungkin apa bro ini mungkin sudah punya teman kah atau bagaimana kah? Mungkin Sudah ya ada ibu pendeta kan? Iya, sudah ada ibu pendeta. Calon ibu pendeta. bagaimana? itu jawabnya bagaimana ya? Harus dijawab. Tapi tahu ya nonton Ya, ini mau juga. bagaimana tapi harus tetap dijawab. Itu salah satu pertanyaan terbaik yang kita bisa tanya malam hari ini. Kalau untuk tema ini mungkin masih berdoa-berdoa aja. Masih ya. Siap, Kak. Masih putuskan dia dari yang lain-lain. Masih fokus yang pelayanan dulu. Oke, siap. Luar biasa. Siap, Kak. Oke. Kapten, Siap. bagaimana? Kita masuk di sesi japot kah? Iya. Caput tuh Oke, apa? japot ini jawab poten. Jawab poten. Tempo Jawab ya. poten, Ini waktu nih cuman Sekian detik. 4 detik. Iya. Aku bilang sekian detik tapi di belakang langsung angkat jari-jari cuman naik begini 4. Saya minum teh supaya saya siap jawab. Sudah itu 4. Minum. Kalau masih kurang nanti bilang. Ya, sudah nih. Oke, sesi jawab poten dia Siap. waktu Sekian 4 detik. Jawab 1 4 detik. kata saja. Bahasa panjang gugup kan ada Tidak. pertanyaan ini. Oke, jawab cepat-cepat ya. Satu kata ya terus panjang lebar lagi. Siap, Kak. Oke, pertanyaan langsung masuk sesi ini ya, japot ya. Ya. Siap. Caput. Kak. Oke, japot jawab poten. Poten. Oke. Siap. Yang pertama. Pertanyaan pertama, Papua atau NTT? Tinggal atau apa nih? Sudah pilih Satu, saya, jawab. dua. Papua Papua, atau Papua. NTT? Nah, Siap. Tinggal di Papua aja nih, Papua. Yang kedua seputar makanan, B2 atau jagung? B2. Memang. B2 menggoda. Yang pertanyaan ketiga, ini sebelumnya nih kayaknya ini ada cerita tersendiri ya, nanti bro Siap. bisa jelaskan. Siap. Pertanyaan ketiga tuh pilih Elvit atau Martinus? Alfred atau Martinus? Terbisa dua-dua, kan? Tidak bisa. Satu. Sudah waktu semua jalan. Martinus. Oke, jelaskan dulu Mungkin Donda itu sedikit. siapa? Ya, kenapa sampai kau pilih Kenapa Martinus? sampai pilih Donda itu siapa begitu? Tidak bisa. Kau Ini sudah. orang semua tertahu ini. Pak kau sudah pilih, jadi kau harus tanggung jawab. Kalau Dan dua itu Contoh siapa? aku teman pengerjaan. Oh, teman sama-sama pengerja, sekolah juga. sama-sama di. Tapi yang satu suhu paling. Ah. Kalau iya dong dua siapa teman pengerja di gereja, dong tinggal satu kamar. Dong apa namanya 11-12 maunya Donda tidak juga bantu ada. pelayanan Nah. gitu sama-sama. Jawab apa lagi? Jawab jelas kenapa Ya, nih? maksudnya kenapa pilih Martinus? Oh, kenapa pilih Martinus ya? Kau Martinus ini nonton ini dia bilang tanya kenapa ya? Itu Nanti- terpaksa nanti- karena memang tidak ada pilihan Oh, lain. tidak pilihan Karena lain. seharusnya pilih dua-dua tapi karena harus pilih satu jadi. iya. Nanti Elvit tanya lagi, oh berarti kenapa terpilih saya? Iya, berarti Karena dia memang fix. harus pilih satu jadi Oke. sudah pilih Martinus. Kok minta maaf dulu Elvit minta Elvit. maaf. Minta maaf. Bukan maksud hati untuk membedakan tapi dengan dong paksa saja di. Itu yang salah lagi. Nah, itu dia produser, Salah. tinggal dia sudah. Yes. Oke. Pertanyaan berikut. Lanjut. Pertanyaan berikut. Real Madrid atau Persipura? Persipura. Oke, Persipura. Alasannya? Alasannya? Bagaimana ya? Kalau Real Madrid tuh mungkin karena apa ya? Karena fan maunya suka aja begitu tapi kayak Persipura nih kayak apa ya? Kayak ikut merasakan kalau dong kalau kayak kalah atau kayak dalam keadaan apa tuh kayak ikut merasakan Berarti gitu kayak. Persipura ini pakai hati sekali. Iya kayak pakai Yang hati, nggak dalam siap. kayak ini. Betul. Persipura Kang. sejati ya? Karena kayak Real Madrid nih kalau kalah ya sudah. Tapi sudah kenal Persipura dari Sejak kapan? Sejak kapan? Sudah lama-lama ya. Belum sih. Maunya mungkin 4-5 tahun Sejak yang lalu. saudara di Papua baru kenal. Tidak, di sana juga Mas sudah nonton-nonton. sering sempat nonton-nonton. Waktu masih di Liga 1 ya. Siap. Oke, kita berdoa juga supaya Ya. Amin, Persipura kali ini bisa Persipura juga tetap naik. Nanti kita cari berkembang, tetap naik dia kembali ke dia posisi awal. cari narasumber yang kompeten di situ baru kita lagi bicara tentang Persipura. Itu nanti PR. Biar nanti berikut. Oke, pertanyaan terakhir yang paling terakhir sudah. Hormat. Jawab dengan singkat. 1, 2, 3. Ronaldo atau Messi? Ronaldo lah. Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Itu Kenapa? terbaik. Kenapa? Ronaldo orang mana? Orang Kupang juga kah? Iya, tong tetangga. So, Kenapa? Kenapa pilih Ronaldo daripada Messi? Karena dia itu apa ya? aduh.
saya suka dari dia tuh karena dia menginspirasi banyak orang, maksudnya dia pekerja keras tuh yang Messi juga. Kalau ini bikin besar kisah. tidak, yang saya suka dari Ronaldo dia Maksudnya saya juga kerja fans keras, Messi, ya. jadi pertanyaan ini parah gitu. Dia Nanti bekerja dia orang keras, guru saya nih. Ini saya kapten Seven ini. Ronaldo memang jago ya. Oke, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan kah atau ada hal-hal yang mungkin Bro mau sampaikan tentang anak-anak muda sekarang atau ya tentang apa saja yang bisa apa jadi motivasi begitu. Mungkin di sana bisa lihat dong pemuka langsung. Siap, Kaks. Jadi kamu semua yang nonton, anak-anak muda, saya mau sampaikan ke kamu semua bahwa ini saya belajar dari saya pengalaman hidup ya, karena orang bilang pengalaman hidup adalah guru terbaik. Jadi dari saya pengalaman hidup nih, saya mau sampaikan ke kamu semua bahwa apapun yang kamu lakukan, yang penting kamu ada dalam rancangan Tuhan. Sekalipun mungkin dunia mungkin menolak, mungkin ada tantangan-rintangan, tapi sekali kamu ada di dalam rancangan Tuhan, sesulit apapun itu pasti Tuhan akan mampukan kamu untuk lewati. Seberat apapun itu Tuhan akan mampukan kamu untuk lewati. Amin. Yang penting saja itu tong ada dalam rancangan Tuhan. Makanya tong harus rajin ibadah, rajin dengar firman Tuhan supaya tong mengerti Tuhan perancangan. Kalau tong tidak mengerti Tuhan perancangan nih, tong berjalan di luar rancangan Tuhan, maka itu yang nanti sulit juga. Untuk orang dengar-dengaran juga untuk orang tua. Siap. Itu Mungkin memang penting. pesan untuk adik-adik yang mungkin baru lulus SMA ini. Ingatnya dengar-dengar untuk orang tua. Tidak masih ini orang tua. Saya masih muda, Kak. Siap. Masih muda sekali. Nanti kita bicara di belakang. Itu nanti ntar lanjut. Mungkin pesan untuk Waktu jadi lanjut. pesan untuk adik-adik yang baru lulus SMA ini yang mungkin mau lanjutkan pendidikan sama mungkin sama seperti itu, mereka di jalur di gereja. Kalau untuk yang jalur yang sama ya dengan satu teologi namanya pelayan itu memang panggilan ya, tong tidak bisa paksakan juga. Jadi hamba Tuhan itu pilihan, tapi buat kami yang terpanggil jangan tahan kamu, karena kadang tuh tong sudah terpanggil melalui orang tua atau melalui, karena panggilan tuh tidak harus langsung Tuhan bilang kau jadi pendeta, terhadap memang harus dari orang tua atau apa tuh. Jangan keraskan kamu hati, cepat ambil pilihan, tentukan pilihan, dan ketika kau ambil pilihan untuk kuliah teologi atau pendeta, itu bukan keputusan yang salah. Tuhan akan pakai kau secara luar biasa untuk laksanakan dia punya tujuan yang ilahi. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih. Bicara. Hormat. luar biasa. Luar Terima biasa. kasih banyak. Mana? Itu begini aja. Oke. Memang dengan Messi jadi agak beda. Saya hormat. Ronaldo coba dulu. Sabar dulu, itu mau tutup ini, aduh. Oke, terima kasih untuk sudah hadir di podcast PPP kita. Tombu pikiran kasih tahu Tahu apa yang yang pikir itu yang harus tahu. pikir-pikir atau berbagi. Setidaknya ini bisa bermanfaat untuk semua yang lagi nonton atau mungkin ya sempat-sempat lewat lihat ya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu semua. Kamu jangan lupa untuk apa? Bicara sudah tadi bicara mau. Untuk begini tuh. Apa? Untuk like, Untuk komen dan subscribe. Ya, terus podcast share. Oh, ini ada di bawah sini kan? Itu biasa di bawah sini. Ya, terus yang ingin komen di kita punya komentar toh. Nanti kita akan Kira-kira bahas. ada ide-ide apa kamu pikiran juga yang bahas kamu di podcast. mau share, bilang kasih ide atau Iya. mau share apa, saya bilang untuk ketemu. Bilang kakak, saya udah lihat kemarin ada kejadian ini, itu. kakak dong bahas kak. Nanti kita pilih dulu baik-baik. Baru kita bahas. Apakah itu kita bisa bahas sama. Terus ada pertanyaan-pertanyaan mungkin mengenai kita punya podcast ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya semua Terima kasih juga. waktunya. Hormat. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya. Ya. Bagaimana host Pak Kapten Seven? Ya, saya rasa cukup. Sudah waktunya untuk terbang lagi. Ya, terbang lagi. Kita akan bertemu di tempat. Ya, sampai ketemu lagi sama. di kesempatan yang Oke. akan datang. TPP Tongpu Pikiran. Peace Kasih out. tahu apa yang Tom Tom pikir. pikir. Dah. Dadah, peace out.